Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alhamdulillah kita berdoa bersama dan percaya masing-masing. Berdoa itu bersilakan. Selesai. Ya, gimana kabarnya? Ya udah lama gak ketemu ya. Ibunya cuti akhiran gitu ya. Semoga masih ingat kan sama ibu? Masih. Oke. Kemudian ibu absen terlebih dahulu. Agita, Rafli, Atika, Darel, Gita Priani, Eldian, Kaila, Marsha, hadir. Istrina, hadir. Rifa, hadir. Reki, hadir. Sakti, Stella, Ria, Yasmina. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Ya, oke. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai yuk gali potensi diri. Ya. Ada yang tahu potensi diri itu apa? Yang kenceng dong suaranya. Oke, kalau kata Sakti ya, kelebihan yang kita miliki ya dari diri sendiri. Bagus. Kalau dia keunggulan atau keunggulan dari diri sendiri atau apa yang kita bisa? Ya bagus ya. Ya, jadi benar ya semuanya potensi diri tentang itu. Nah, Ibu nanti akan buat kegiatan ini kontrak. Kita bikin kontrak kegiatan ya. Kegiatannya adalah 2 kali 45 menit atau 2 jam. Ya, nah kan kebetulan Ibu pakai jamnya Umi ya, sama ya 2 jam juga. Ya. Nah, kemudian tujuan dari layanan ini, ya Ibu ingin kalian semua itu dapat mengetahui tentang potensi diri kalian, kemudian bisa menemukan nih potensi dirinya apa. Setelah kalian bisa menemukan potensi diri kalian, akhirnya kalian juga bisa mengelola. Oh iya Bu, saya tahu nih potensi diri saya ini, jadi saya bisa mengelola. Kemudian dengan harapannya juga di kemudian hari nanti kalian bisa ya memiliki skill ya untuk di kemudian hari dari potensi diri kalian. Jadi sekarang nih dari layanan ini harapannya kalian juga bisa mendesain ke depannya nanti dalam potensi diri yang kalian punya itu akan di cara mengelolanya gimana gitu ya. Nah, sudah siap untuk mengikuti layanan? Ya. Baik, sebelumnya Ibu mau cek semangatnya dulu nih, masih pagi-pagi. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawab semangat, semangat, semangat ya. Oke, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, bagus. Nah, kemudian Ibu mau cek kefokusan kalian. Ya, kita stripping sebentar. Kalau Ibu bilang selamat pagi, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Ya, kalau Ibu bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali, gitu ya. Selamat sore 3 kali, ya. Kalau selamat malam, enggak, setengah aja. Kan malam-malam orang pada tidur, kasihan diganggu Sakti, ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ayo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ulang lagi, selamat sore. Fokus, ayo, fokus.
masuk ke tahapan inti ya. Ya. Terlihat? Ya, materi kali ini adalah yuk gali potensi diri. Ya, tadi kita sudah berdoa, sudah layanannya tadi sudah dijelaskan. Nah, benar ya tadi kalau kata Sakti potensi diri itu adalah kelebihan yang kita punya. Tadi kalau kata Tria lebih kepada kemampuan ya. Nah, benar, potensi diri merupakan kualitas yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mendukung orang tersebut dalam memenuhi tujuan yang diciptakan. Ya, potensi diri bukan hanya termasuk karakter, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, tapi juga tentang kemampuan, motivasi, kemampuan berkomunikasi dan masih banyak lagi, gitu ya. Nah, di sini ibu punya kasus, ya. Kasusnya itu adalah, boleh minta tolong dibacakan Stella yang kencang? Yang di set, yang di selama 2 tahun 400.000 profil dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan fakta yang cukup yakni 92% siswa SMA atau SMA belajar belum dan tidak tahu apa yang lakukannya dan 45% mahasiswa merasa salah mengenai. Oke, terima kasih Stella. Ya, nah di sini kasusnya adalah banyak ya dari hasil riset ternyata masih banyak yang salah ambil jurusan, bingung ambil jurusan apa, bahkan kerja juga tidak sesuai dengan passionnya gitu ya. Dan di sini juga dikatakan ya faktor utama mengapa siswa dan mahasiswa kesulitan mengambil jurusan adalah karena mereka tidak paham akan bakat dan potensi dirinya. Maka dari itu penting untuk kalian mengetahui, meyakini, dan mengembangkan potensi diri kalian ya, supaya nanti di kemudian hari kalian berkarir, bekerja ataupun berprofesi apapun itu sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Apalagi kan kelas 12 ya. Jadi jangan sampai masih bingung juga nih Bu, nanti saya ambil jurusan apa. Padahal SNMPTN sudah sebentar lagi awal tahun gitu ya, kemungkinan sudah dimulai. Nah, ini juga sama ada banner gitu ya. Sama. Juga menyatakan bahwa 71,7% orang bekerja tidak linear dengan pendidikannya. Ya, sama juga 87% pelajar salah jurusan, tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya. Ya. Nah, kenapa sih gitu ya? Kok masih banyak yang belum tahu dengan potensi dirinya? Kira-kira kenapa faktornya? Putra, silakan. Ya menurut Putra, kenapa sih kalau orang banyak yang belum tahu potensi dirinya itu kenapa? Ya, kalau kata Putra belum mengenali dirinya sendiri, ya. Makanya itu harus kenal, gitu kan? Katanya kalau tak kenal maka tak sayang, ya. Diajak kamu kenalin biar sayang, masa diri sendiri gak dikenalin? Ya nggak Pur? Ya, kondisinya lebih familiar dengan disebutkan belum menemukan jati diri. Ya, kalau orang-orang bilang, ih saya tuh belum nemuin jati diri saya Bu, gitu ya. Nah, masalahnya kita itu kan punya waktu sama ya, 24 jam, kan? Ria sehari 30 jam, udah ya 24 jam. Seminggunya juga sama 7 hari gitu ya. Tapi kok masalahnya kenapa waktunya sama? Contoh deh dalam sekelas ini, kok ada yang misalkan dia bisa prestasi gitu ya, atau kok saya gini-gini aja.
saya nggak bisa dapat prestasi, bahkan datang ke sekolah mungkin terlambat terus ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, kenapa bisa ada perbedaan seperti itu? Karena tadi mungkin ya masih ada yang belum menemukan bakatnya dan belum mengenal dengan dirinya ya. Jadi nggak boleh tuh kalian nyantui mentang-mentang bu sekarang kan trennya lagi rebahan gitu ya, jangan rebahan terus gitu ya, tapi harus langkahkan kaki kalian bersiap gitu ya untuk meningkatkan kapasitas diri kalian supaya tidak terlindas oleh waktu. Jangan sampai hingga sadar ternyata saya udah 20 tahun tapi belum bisa belum tahu apa itu ya. Nah, sekarang tadi kan benar ya kata Putra belum kenal dengan diri sendiri. Nah, sekarang kenali dulu peran diri. Sebenarnya siapa sih diri kita sebenarnya? Gitu ya. Kemudian untuk apa kita dilahirin ke dunia gitu ya? Kenapa sih Allah melahirkan saya ke dunia gitu ya? Untuk apa saya dari lahir, ya kayak saya baru lahiran kemarin gitu ya, anak saya masih 3 minggu di rumah, masih kecil gitu ya, sampai sekarang udah sekalian udah gede nih, gede SMA. Untuk apa tuh? Gitu ya. Terus kenapa harus terus hidup sampai detik ini gitu ya? Adakah maksud Tuhan kita untuk keberadaan kita di bumi ini? Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Nah, terus lihat jawabannya. Belum. Ya. Nah, jawabannya ya. Ini kan mayoritas sistem ya, ini jadi ambil dari aturan ya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud? Jadi kata Allah juga, saya menciptakan kamu ke bumi ini bukan untuk main-main, ya. Pasti ada maksud dan tujuan, ya. Nah, terus tujuannya apa nih, gitu ya? Nah, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, berarti tujuan Tuhan kita, ya, adalah menjadikan kita khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Pemimpin. Ya, betul. Ya, untuk memimpin diri kita sendiri, ya. Kemudian apalagi yang laki-laki nih? Nanti suatu hari nanti kalian akan menjadi seorang kaya, menjadi seorang suami gitu ya. Jadi pemimpin buat keluarganya. Yang perempuan juga sama. Suatu hari nanti akan menjadi ibu, akan menjadi istri, ya kan? Juga akan menjadi contoh untuk anak-anaknya. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ya. Jadi sebagai khalifah. Nah, maka dari itu kita pertama harus tahu dulu nih. Nah, ibaratnya kan gini ya. HP. Sekarang kan zamannya udah keren banget ya. HP semuanya tuh bisa ya. Kalau HP-nya smartphone ya bisa buat ngedit foto, bisa buat main game, bisa buat jualan, bisa buat apa lagi nih? Streaming, terus bisa buat apa lagi? Misalkan belanja ya, shopping gitu ya. Tapi kalau yang makainya nggak smart orangnya, paling dipakai cuma buat SMS sama nelpon, ya nggak? Kalau buat chattingan sama ayam doang. Siapa yang suka chattingan sama ayam? Ayo. Ya, nah, ya. Jadi jangan sampai kita juga sama nih sebenarnya. Ibarat HP kita tuh udah diinstal sama Allah ya, untuk tadi sebagai khalifah. Udah diinstal di potensi, bakat gitu ya, untuk menjadi khalifah yang baik di muka bumi, menebar kebaikan. Tapi karena kita nggak tahu apa yang udah diinstal, kita nggak bisa menggunakannya, jadilah kita tadi seperti smartphone yang tidak bisa dipakai oleh penggunanya. Sayang kan gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi sekarang kita akan mengenali potensi diri. Nah, saya akan bentuk kelompok ya. Karena kebetulan hari ini alhamdulillah 42 anak masuk semua ya. Sehat semua berarti. Nah, sekarang berkelompok sesuai dengan meja saja. Ya, bisa berlima, bisa berenam. Silahkan dibentuk kelompok.
Ya, satu orang satu lembar kerja peserta didik. Ada yang kurang? Ada kan? Gue nggak diajak kan? Ayo kita Ya, sudah berapa? Siapa yang mau uji? Ya, ya, terima kasih Dana dan Ria yang sudah membantu membagikan LKP-nya. Ya, untuk kelompok-kelompoknya ini, ya kalian sebenarnya mengerjakan pribadi sendiri-sendiri, ya. Tapi kenapa dibikin berkelompok? Nanti bisa saling membantu temannya ya kalau ada yang bingung. Nah, nanti setelah di akhir, di sini di LKPD-nya, yang di bawah itu nanti ada setelah mengetahui potensi dirimu, apa mengupayakan potensi dirimu maksimal, bagaimana rencanamu untuk mengembangkan potensi dirimu dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu nanti dibikin sendiri-sendiri, kemudian nanti yang terbagus yang sudah menyelesaikan di kelompoknya, ibu minta untuk presentasi ke depan ya. Setiap kelompok jadi nanti ada perwakilan yang mempresentasikan punya temannya. Ya, oke, sudah siap? Paham? Nah, ya kita mulai dari langkah 1 ya. Nah, langkah 1 ini silakan tulis sebanyak-banyaknya apa saja kegiatan yang ketika kamu mengerjakannya, kamu terlibat di dalamnya sampai lupa waktu. Nah, apapun kegiatannya bisa tulis berderet ke bawah. Silahkan tulis. Nah, ibu berikan contoh ya. Misalkan 1, ibu suka memasak, kemudian 2 dapur. Nyanyi, kemudian nah ini misalnya contoh ya, pokoknya berderet ditulis, ibu berikan waktu. Ya ibu kasih waktu 5 menit cukup? Oke, silakan ditulis ya. Ibu minta kalau bisa banyak, sampai 20 kalau bisa. Tidak termasuk tidur dan makan ya. Tidur dan makan itu udah pasti aktivitas kalian sehari-hari gitu ya. Namanya makhluk hidup pasti ada tidur dan makan. Ya, ibu cek ya. Ya bagus.
Ada yang sudah? Ibu izin minum dulu ya. Binjai udah dapat berapa Binjai? Oke, 7. Dilanjut lagi Binjai. Kalau kotor, nggak apa-apa kalau emang suka malahan kotor. Yang penting jangan ugal-ugalan ya. Nanti yang viral lagi. Jangan. Ya nggak apa-apa kalau emang kotor. Kan kita punya atlet pembalap motor itu. Bu, saya kalau balapan berarti saya harus balapan Bu. Jangan berhenti ya. Kayak balapan. Ya waktu berapa menit lagi? 1 menit lagi waktunya. Ayo selesaikan. Putra sudah? Ya. Ya sudah semua? Sudah. Baik. Langkah kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Langkah kedua. Nah, tadi kan kalian di langkah pertama sudah punya list. Ada yang 15, 16, ya bagus. Nah, sekarang di langkah kedua, dari list yang kalian punya di langkah pertama, ya, kegiatan-kegiatan yang ketika kalian melakukannya, kalian mana kegiatan gitu ya, yang ketika kalian melakukannya, kalian tidak pernah merasa kelelahan, ya, ataupun kalau kelelahan, lelahnya itu lelah bahagia. Jika tidak memenuhi syarat, maka diabaikan. Ya, silakan. Jadi dipindahkan, ya, dipindahkan ke kolom kedua. Ya, ketika kegiatan itu kalau melakukannya tidak pernah merasa kelelahan. Walaupun lelah, lelahnya itu lelah bahagia, lelah
Nah, kalau yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut diabaikan saja atau dicoret. Ya, Ibu berikan waktu 3 menit. Ya, sudah. Yang kelompok ini udah, kelompok ini. Ijai. Kelompok Putra. Sudah? Ya, sudah 3 menit ya. Sudah semua? Ini udah? Sudah. Yang di belakang? Sudah. Yang di belakang? Sudah. Iya. Oke. Kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, sekarang fokusnya di LKPD yang kolom kedua aja ya, yang kolom ketiga kan. Nah, dari kolom kedua tadi, nah listnya udah mulai berkurang nih ya, karena udah ada kegiatan-kegiatan yang dicoret atau yang diabaikan. Nah, sekarang dari kegiatan yang masih utuh di kolom 2 tadi, mana kegiatan yang ketika kalian lakukan, kalian diapresiasi oleh orang lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut, ya dicoret atau diabaikan lagi. Ya, nah contoh, misalkan kan ada yang tadi di sini punya gambar, contoh ya. Nah, gambarnya itu dikasih apresiasi, wih gambar kamu keren gitu ya. Atau di sini ibu punya memasak, diapresiasi gitu ya. Misalkan, wah Tria masakan kamu enak, masakan kamu mantap gitu ya. Ataupun ya intinya diapresiasi oleh orang lain. Ya, ibu kasih waktu 3 menit lagi. Ya, diapresiasi kan bisa nggak mesti ini aja ya, maksudnya dibilang coba diasah lagi gitu ya, ataupun dibilang diulang lagi ya, minta diulangi gitu ya, suruh diulangin lagi. Misalkan masak lagi dong, masakannya aku kemarin suka deh gitu ya, ataupun gambar lagi dong, gambar kamu tuh kemarin bagus deh, pertajam lagi ya kemampuan kamu dan sebagainya. Nah, seperti itu berarti diapresiasi oleh orang lain.